tak berani menjawab. Wisnu tetap diam. Ia menutup mata, fokus. Menit kedua, Ratu mulai berbicara lebih kejam. "Kau tahu," katanya, suaranya rendah namun menusuk, "aku bisa membeli hidupmu 100 kali lipat." Wisnu tidak bereaksi. "Aku bisa membuatmu menghilang, dan tak seorang pun peduli." Tangannya terus bergerak. Ratu mengernyit. "Kau tidak marah?" "Apa gunanya marah?" jawab Wisnu tanpa membuka mata, "jika niat saya menolong." Jawaban itu membuat Ratu terdiam sesaat. Namun ia segera tertawa lagi, lebih keras. "Niat?" Ia mendengus. "Niat tidak pernah menyembuhkan siapapun." Menit ketiga. Tekanan di tangan Wisnu sedikit berubah. Gerakannya kini lebih dalam, lebih terarah. Ratu tiba-tiba mengepalkan tangan. "Apa yang kau lakukan?" tanyanya curiga. "Melakukan apa yang seharusnya," jawab Wisnu. Ratu mencibir. "Jangan berharap aku akan tersentuh oleh sandiwara murahan." Ia mencondongkan tubuh ke depan, menatap wajah Wisnu dari atas. "Kau tahu kenapa aku membencimu sejak pertama melihatmu? Karena orang sepertimu selalu membawa harapan palsu." Kata harapan keluar dengan nada jijik. "Aku sudah jatuh terlalu banyak karena itu," lanjut Ratu. "Aku tidak mau jatuh lagi." Wisnu membuka mata. Untuk pertama kalinya, ia menatap langsung ke mata Ratu. "Justru karena itu," katanya tenang, "Anda harus berani memberi kesempatan sekali lagi." Ratu terdiam. Detik itu, amarah dan ketakutan bercampur di wajahnya. "Diam," bentaknya. "Kau tidak berhak menasihatiku." Ia menarik napas panjang, lalu tertawa getir. "Kalau kau gagal, aku akan memastikan semua orang tahu betapa memalukan dirimu hari ini." Menit keempat dimulai. Suasana halaman berubah tegang. Tidak ada lagi tawa para pelayan. Tidak ada bisik-bisik. Hanya suara napas Ratu dan gerakan tangan Wisnu. Ia kini menekan satu titik tertentu di betis Ratu. Jemarinya bergerak lebih pelan, seolah sedang menghitung sesuatu yang tak terlihat. Ratu merasakan sensasi asing. Bukan sakit, bukan juga nyaman. Sesuatu yang terlupakan. Ia mengernyit. "Kau melakukan trik apa?" "Tidak ada trik," jawab Wisnu. "Hanya mendengarkan tubuh Anda." Ratu menelan ludah. "Tubuhku sudah mati dari pinggang ke bawah," katanya dingin. "Jangan berhayal." Namun, hatinya mulai bergetar. Ia membenci perasaan itu. "Kau tahu," ucap Ratu tiba-tiba, suaranya lebih pelan, "dulu aku juga percaya keajaiban." Wisnu tidak menghentikan pijatannya. "Aku menunggu berbulan-bulan di rumah sakit," lanjut Ratu. "Menunggu satu kabar baik." Tangannya bergetar sedikit, tapi yang datang hanya keheningan. Wisnu menekan lebih kuat, namun tetap lembut. "Keheningan bukan akhir," katanya pelan. Ratu tertawa pahit. "Kau terlalu berani bicara." Menit kelima hampir tiba. Ratu kembali menegakkan tubuhnya. Wajahnya mengeras. "Waktumu hampir habis," ujarnya. "Bersiaplah." Wisnu mengangguk kecil. Ia menarik napas panjang. Tangannya bergerak ke bagian kaki yang paling jarang disentuh siapapun sejak kecelakaan itu. Semua orang menahan napas. Ratu memalingkan wajah, seolah menolak berharap. "Aku tidak akan percaya," katanya cepat, "bahkan jika..." Kalimatnya terhenti. Matanya membelalak. Ada sesuatu sangat kecil, sangat lemah, namun nyata. Ratu menunduk menatap kakinya sendiri. Belum bergerak. Namun untuk pertama kalinya dalam 2 tahun, ia merasakan keberadaannya. Air mata menggenang tanpa ia sadari. "Ini apa?" bisiknya lirih, hampir tak terdengar. Wisnu tidak menjawab. Ia terus memijat. Dan tepat di ambang akhir 5 menit itu, takdir bersiap melakukan sesuatu yang tak bisa ditarik kembali. "Berhenti." Suara Ratu terdengar pelan, nyaris bergetar. Wisnu tidak langsung mengangkat tangannya. Ia tetap berlutut, jemarinya masih menempel di kaki Ratu, seolah menunggu keputusan yang lebih dalam dari sekadar kata. "Kenapa?" tanyanya tenang. Ratu menelan ludah. Dadanya naik turun cepat. "Aku
Aku tidak ingin dipermainkan. Kalimat itu keluar bukan sebagai bentakan, melainkan sebagai permohonan yang tak ia sadari. Wisnu mengangguk pelan. Saya tidak sedang mempermainkan Anda. Ia melanjutkan pijatan. Detik demi detik berlalu. Suasana halaman rumah megah itu berubah mencekam. Tidak ada lagi tawa sinis, tidak ada lagi ejekan. Para pelayan berdiri kaku, penjaga lupa pada tugasnya. Asisten ratu bahkan tak sadar jemarinya mencengkeram ujung bajunya sendiri. Semua mata tertuju pada satu titik, kaki Ratu Anindya. Ratu memejamkan mata. Ia mencoba menenangkan pikirannya. Jangan berharap, jangan jatuh lagi. Namun tubuhnya tidak mendengarkan. Ada sensasi halus yang terus merambat. Seperti aliran hangat yang lupa caranya berjalan, kini perlahan menemukan jalannya kembali. Ini hanya sugesti. Gumam Ratu, mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Hanya sugesti. Wisnu mendengarnya. Jika sugesti, katanya lembut, tubuh tidak akan merespon sejauh ini. Ratu membuka mata, menatapnya tajam. Kau terlalu percaya diri untuk orang yang akan gagal. Wisnu tersenyum tipis. Atau terlalu yakin untuk orang yang tidak datang dengan kebohongan. Kata-kata itu menghantam lebih keras dari hinaan apapun. Ratu terdiam. Tangannya gemetar di atas kursi roda. Ia ingin marah, ingin berteriak, ingin mengusir Wisnu sekarang juga. Namun kakinya, yang selama 2 tahun terasa mati, kini seperti berbisik. Aku masih di sini. Menit terakhir. Wisnu mengubah posisi. Tangannya kini berada di bagian kaki yang hampir tak pernah disentuh siapapun sejak kecelakaan itu. Bahkan dokter pun menghindarinya, takut memberi harapan palsu. Ratu membuka mata lebar-lebar. Jangan di situ, katanya cepat. Di sana, tidak ada apa-apa. Wisnu menggeleng pelan. Justru disitulah masalahnya. Ia menekan satu titik. Tidak keras, tidak kasar, namun tepat. Ratu terengah. NGH? Ia menggigit bibirnya sendiri. Bukan karena sakit, melainkan karena kaget. Apa itu? Suaranya pecah. Wisnu tidak menjawab. Ia menekan lagi, sedikit berbeda. Dan jari kaki Ratu bergerak. Sangat kecil, sangat singkat, namun nyata. Satu gerakan, satu jari. Waktu seolah berhenti. Ratu menunduk perlahan, matanya membelalak. Ia menatap kakinya sendiri seakan melihat sesuatu yang mustahil. Itu, suaranya hilang di tenggorokan. Para pelayan terperangah. Asisten Ratu menutup mulutnya. Salah satu penjaga tanpa sadar melangkah maju. Ratu mengangkat wajahnya ke arah Wisnu. Lakukan lagi, bisiknya, penuh ketakutan. Lakukan lagi. Wisnu menarik tangannya menjauh. Gerakan itu membuat jantung Ratu nyaris berhenti. Kenapa berhenti? Bentaknya panik. Aku melihatnya. Aku merasakannya. Air mata jatuh tanpa izin. Wisnu berdiri perlahan, menatap Ratu dengan tenang. Karena tantangan Anda sudah terjawab. Ratu terdiam. Kalimat itu menampar keras. Seluruh tubuhnya melemas. Kesombongan yang ia bangun bertahun-tahun runtuh hanya oleh satu gerakan kecil. Aku, suaranya tercekat. Aku menghina orang yang bisa melakukan ini padaku. Ia tertawa pendek, tapi tawa itu hancur. Aku menantangmu dengan hartaku. Air matanya jatuh semakin deras. Dan bahkan dengan diriku sendiri. Wisnu menunduk hormat. Saya tidak datang untuk mengambil apapun. Ratu menatapnya, matanya merah, wajahnya pucat. Lalu untuk apa kau datang? Tanyanya lirih. Wisnu terdiam sejenak, lalu menjawab dengan suara rendah namun tegas. Karena saya tahu rasanya dianggap tidak berguna. Dan saya tahu, rasanya hidup dengan tubuh yang tidak mau patuh. Ratu membeku. Kau? Bibirnya bergetar. Wisnu mengangguk kecil. Dulu,